Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, eh, Dewan Asadid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada kendala terkait laptop ini tadi. Kenapa tiba-tiba mendadak tidak bisa di-share screen? Ini mohon izin minta tolong kepada Ustazah Rizky ya, atau Ustazah Seli. Sudah saya kirim filenya. Mohon bantuannya untuk share screen. Nggih, insya Allah bisa dibantu. Ya, sudah harus ada proses baru menerima. Siap. Ini saya buka dulu sembari mukadimah. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ilal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, setelah beberapa kali pertemuan webinar terkait tema pendidikan di SDIAC Karanganyar ini, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, berdiskusi dengan tema malam ini adalah pendidikan dalam Al-Quran. Nah, sebenarnya ini tema yang sangat menarik banget. Seharusnya tema dalam Al-Quran ini sepertinya ringan gitu, tapi harusnya ini yang membahas itu adalah para mufasiroh, dan syarat menjadi mufasir itu adalah minimal salah satu syaratnya adalah hafiz 30 juz nih. Sementara saya sendiri masih proses belajar gitu. Nah, nanti kita temanya sharing dan diskusi saja malam hari ini. Semoga nanti bagi yang belum tahu, izin memberi tahu, dan bagi yang sudah tahu nanti izin mengingatkan seperti itu. Oke, ini untuk pendidikan sendiri, eh, bisa di masih ada kendala juga, kah? Proses download sudah. Siap. Oke. Jadi sebenarnya nanti tema yang kami angkat itu, kami akan apa namanya, campurkan antara pendidikan di dalam Al-Quran. Itu kan banyak banget nanti poinnya. Nah, nanti insya Allah akan kami bahas terkait pendidikan formal sama dengan pendidikan non formal. Jadi seperti apa sih pendidikan formal di dalam Al-Quran itu, pendidikan non formal itu? Sebenarnya itu sudah dibahas di dalam Al-Quran secara rinci. Nanti insya Allah akan dikupas, tapi tidak sedalam silat ngupasnya. Seperti itu. Apa saya share lewat HP saja nggih? Ini udah ada tapi nggak bisa share screen. Lah itu saya tadi juga nggak bisa share screen. Nge-lag tiba-tiba. Akunya ya nggak bisa. Oh, Sudah dibuka usaha buat share screen. Semua orang bisa share itu. oh, ya. Nih, punya saya masuk button. Belum ada share yang masuk. Ini saya baru proses buka PPT-nya juga. Kalau misalnya Ustazah Rizky atau Ustazah Atmi sudah bisa membuka, monggo silakan langsung di-share saja. Bentar. Oh, nggak bisa ya? Iki piye iki caranya? Neng tablet. Nggak pernah. Ntar guys. Bukan, Nah, bukan. Terusnya layar. Tapi nggak mau. Ini kalau misalnya di saya itu, filenya tidak bisa dibuka di PowerPoint saya malah. ini punya saya bisa Us.
Coba Ustazah Rizky ya, minta tolong dibuka Ustazah. Bentar-bentar. Masih mencari cara share screen. It- Jenengan buka dulu us Udah dibuka? PPT-nya udah. Udah? Terus jenengan masukkan share-nya itu yang di Iya. jangan pakai laptop atau apa? Pakai tablet. Oh, pakai tablet. Heeh. Udah diizinkan nih tapi gak bisa. Sim-sim. Tapi gak muncul ya? Belum muncul ya? Belum. Masuk ke Dropbox. Dokumen. Bentar. Hmm. Oh, dari Canva. Canva kok gak ono. Tapi, bentar. Oh, udah. Berikan seluruh layar. Mulai. Udah? Kelihatan? Deh, Kan Apakah ya? sudah kelihatan. terlihat? Oke. Insya Allah sudah. Udah ya? Nggih, matur nuwun Ustazah Kiki. Ya. Oke, lanjut langsung ke slide 2 aja. Insya Allah langsung dimulai. Oke, teman ini manggilnya teman-teman atau Bapak Ibu nih. Saya manggil teman-teman mawon. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, izin pertama kami akan sedikit mengingatkan kembali terkait tujuan pendidikan. Nah, teman-teman, ini beberapa saya kutip. Saya yakin sekali teman-teman ini sudah nggak asing lagi terkait tujuan pendidikan itu apa gitu. Nah, pertama saya akan mengingatkan terkait pendidikan di dalam undang-undang. Teman-teman sebenarnya pendidikan di dalam Al-Quran sendiri itu di pemerintah kita sudah kita terapkan gitu. Nah, dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasanya pendidikan nasional itu endingnya itu nanti adalah untuk berakhlak mulia. Nah, jadi pendidikan karakter cocok banget ini dengan SDIAC yang saat yang ngusung tema adab yang ya tema adab nih. Jadi pendidikan karakter itu yang seperti apa sih, Ngoten? Jadi dari undang-undang sendiri itu yang ditekankan itu adalah pendidikan akhlak, bertakwa, beriman. Yang poin pertama nih, poin pertama dari slide yang ketiga nih ya teman-teman, itu adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Jadi belum, masih yang tadi Mbak. Nah, poin yang ketiga, maaf, poin yang ketiga, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Bahwasanya kalau yang dituju adalah iman, berarti sebenarnya pendidikan yang diambil oleh pemerintah ini sendiri itu tidak jauh-jauh dari Islam. Tidak jauh-jauh dari Islam. Nah, kok suara saya double? Kok suara saya double? Suara saya double? Suara saya double? Suara saya masuk mboten ya? Suaranya masuk Masuk, Ustazah, tapi masuk. kalau di akhir kata itu ada apa ya, menggema gitu. Menggema. Apa ya? Tapi ini udah gak? Apa ya? Ini udah gak? Ini masih deh. Ini masih. Ini punya saya juga menggema. Ini punya saya juga menggema. Apa login di dua device? Buat ini satu. Sudah. Udah. Oke, kami lanjutkan.
Dan untuk pendidikan secara umum dalam KBBI sendiri itu adalah pendidikan secara umum itu proses transfer pengetahuan. Pengetahuan yang membentuk karakter dan kepribadian. Di sini kembali lagi diangkat terkait tema karakternya. Nah, teman-teman, dari karakter ini sendiri seperti apa sih sebenarnya karakter itu? Eh, Nanti insya Allah akan kami jabarkan terkait pendidikan karakter yang dari awal, kemudian kedua seperti apa, dari umur berapa mengaten. Nah, nanti teman-teman izin melanjutkan terkait konsep pendidikan ini sendiri. Eh, Pernah dengar niku belum tahapan pendidikan a- dari awal usia dini kemarin bertemu dengan pendiri sekolah alam dari pesantren Lir Ilir itu mengusung konsep pendidikan dari dalam perspektif Al-Quran nih, itu mencakup 3 poin. Poin yang pertama itu adalah poin awal, di mana usia anak itu dari 0 sampai 7 tahun. Itu dikenalkan terkait eh, apa namanya proses-prosesnya pengenalan terkait sholat itu seperti apa baru dikenalkan jadi belum diwajibkan kemudian umur 8 tahun sampai 14 tahun itu anak-anak itu sudah mulai diwajibkan terkait sholat terkait adab terkait lingkungan sekitar setelah itu nanti baru masuk proses tahap ketiga itu di umur 15 sampai umur 17. Nah, setelah itu nanti itu sudah dinamakan yang namanya dewasa. Sebenarnya saya juga kurang sedikit setuju nih dengan apa yang diangkat ini karena dari apa namanya tiga poin itu ada yang poin yang terakhir itu dari umur lim- dari umur ke-17 nanti setelah itu tuh orang tua sebenarnya tidak berkewajiban untuk mengingatkan lagi terkait sholat dan lain sebagainya karena sudah dianggap balik gitu. Dan balik di sini itu mereka itu sudah mempunyai tanggung jawab sendiri. Jadi bebannya kewajiban sudah dipikul dirinya sendiri. Jadi sebagai orang tua itu sudah tidak apa namanya diwajibkan untuk mengingatkan, tapi namanya manusia nggih di dalam surat An-Nasa sendiri untuk saling menasihati. Mungkin kewajibannya tidak terlalu menekan-nekan, tapi hanya untuk sekedar mengingatkan. Nah, dari pendidikan dalam perspektif Al-Quran sendiri, ini nanti endingnya adalah membentuk khairu ummah. Nah, ini adalah khairu ummah itu adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu ya, seperti yang dikutip di undang-undang sebenarnya bahwasanya berawal dari beriman, kemudian setelah itu muncullah takwa, berakhlak mulia, kemudian nanti berilmu, cekap, kreatif, mandiri, nah baru nanti sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah sendiri, seperti itu. Lanjut ke slide yang ketiga, Ustazah. Oke, kami lanjutkan untuk pendidikan dalam Al-Quran. Nah, di sini sebenarnya banyak banget cangkupan pendidikan dalam Al-Quran itu, tapi saya kutip 4 yang sekiranya ini kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pendidikan spiritual. Sebenarnya tidak asing lagi nih. Bagaimana sih konsep spiritual itu? Ya, sebenarnya kita secara tidak langsung sudah apa namanya menjalankan sehari-hari terkait tidak tidak luput dari definisi pendidikan itu lagi beriman. Kalau kita sudah beriman, berarti kita harus melaksanakan komponen iman itu. Komponen iman itu nggih, nanti melaksanakan rukun Islam yang pertama syahadat, kemudian melaksanakan sholat, baru timbullah zakat, puasa, kemudian haji bagi yang mampu. Itu komponen spiritual secara sederhananya, ngoten. Kalau misalkan secara apa ya namanya perspektif yang lebih tinggi kemarin sudah dijelaskan sama Ustadz Daru sama Ustadzah Seli kait komponen-komponen eh, agak berat nih itu tapi temanya
diulas lagi ngoten. Nah, yang kedua itu terkait moral dan etika. Ini kembali lagi bahwasanya tadi konsep pendidikan dalam perspektif Al-Qur'an tadi adalah khairun ummah. Salah satunya adalah moral dan etika. Sebenarnya ini yang di apa namanya dikhawatirkan oleh orang tua sekarang karena mohon maaf nih sebenarnya terkait moral dan etika itu secara tidak langsung masyarakat itu juga mengajari kita. Ada, mohon maaf, kalau ini terjadi di lingkungan kami yang pernah saya temui secara langsung ya, bahwasanya sebenarnya pendidikan moral dan etika itu baik dan buruknya itu juga diajarkan oleh masyarakat. Kalau boleh menyinggung sedikit, teman-teman pernah menjumpai ada ananda, ada anak kecil yang diisengi atau dijahili atau istilahnya apa ya, di sekedar gojekan gitu sama anak kecil. Tapi gojekannya itu gojekan yang kurang berkenan. Mohon maaf, misalkan sampai, mohon maaf, misalkan pegang sesuatu yang seharusnya tidak dipegang. Nah, itu diajarkan kepada anak-anak. Kemudian itu membawa kultur. Nah, disitulah nanti turun moral dan etika anak itu karena secara tidak langsung sudah diajarkan dari masyarakat atau malah justru mohon maaf keluarganya sendiri gitu. Nah, yang ketiga poinnya adalah terkait sosial. Jadi di dalam Al-Quran ini sendiri diajarkan bagaimana hablum minan nas. Insya Allah nanti untuk ayatnya kita bahas beberapa juga. Sudah saya siapkan ngoten. Walaupun secara secara kurikulum kalau misalkan pendidikan dalam Al-Quran itu dari surat Al-Fatihah sampai Anas semuanya isinya adalah pendidikan. Kalau misalkan napa kita amati dan kita kita apa namanya kita terapkan Al-Quran itu kurikulum kehidupan kita ngoten dan sebagai pendidik dalam pendidikan itu kan ada kurikulum. Nah, Al-Quran ini itu kurikulumnya kehidupan. Nah, dari sekolah formal sendiri pun mengambil beberapa kurikulum di dalam Al-Quran walaupun tidak semuanya 114 surat itu dimasukkan kurikulum, tapi ada poin-poin tersendiri yang diambilkan, yang diusung oleh sekolah tahfidz unggulan, sekolah adab unggulan, dan sekolah yang notabene itu memang ada ciri khasnya nggih, ciri khas masing-masing. Kalau insya Allah di SD Alamin, di SD, mohon maaf, di SD Cendekia ini sendiri mengusung tema adab seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu adalah sejarah. Jadi dalam Al-Quran itu yang paling banyak itu adalah bercerita tentang soal sejarah. Nah, bagaimana tentang sejarah pendidikan dari Nabi itu masuk juga nggak? Kalau di dalam kalau MI atau MTS itu biasanya masuknya nanti ke SKI atau Tari. Tapi kalau di dalam SD nanti masuknya di dalam PAI. Itu juga dari kelas 1 sendiri pun sudah diajarkan terkait sejarah nabi-nabi itu sudah dikenalkan bagaimana nabi kecil, bagaimana saudaranya, sahabatnya, dan lain sebagainya. Oke, boleh dilanjut selanjutnya, Us. Nah, ini saya kutip beberapa eh, apa namanya surat di dalam Al-Quran yang mengaitkan tentang pendidikan, tapi ini lebih tepatnya ke pendidikan formal, ngoten. Nah, ada juga, mohon maaf sebelumnya saya ingatkan, kalau ini sebenarnya ayat-ayat yang tidak asing bagi teman-teman semuanya. Jadi dalam konsep pendidikan, ayat pendidikan ini nanti itu juga harus mengedepankan adab. Kenapa kok adab? Jadi saya pernah mendengar teman saya itu bercanda, tapi bercandanya pakai ayat Al-Quran. Jadi di dalam surat Al-Ma'un itu kan dijelaskan bahwasanya celakalah orang-orang yang sholat. Itu kan sebenarnya juga pendidikan kan, pendidikan spiritual. Tapi diselewengkan seperti ini. Lah, yang sholat aja celaka, apalagi ya mending nggak sholat kan. Sama-sama celakanya kenapa harus sholat? Nah, seperti itu. Jadi memang ayat Al-Quran sendiri pun
kan ini pedoman hidup kita. Jadi memang harus diterapkannya itu dengan adab dan ilmu, ya bagaimana nanti kita iman, terkhususnya iman, bagaimana nanti kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf, misalkan di dalam surat, ada satu surat yang mengangkat tema pendidikan. Contohnya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, pendidikan itu hanya tentang membaca. Nah, sebenarnya kan banyak sekali. Kalau membaca tetapi tidak diterapkan, sama saja. Seperti itu. Di surat Al-Mujadilah sendiri juga dijelaskan bahwasanya hmm, bagaimana orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajanat. Pasti sudah tidak asing lagi di teman-teman. Kemudian yang ketiga itu ada surat Toha. Nah, surat Toha ini yang eh, doa untuk menambah ilmu gitu. Dan kalau dikutip itu dijadikan doa setiap hari, doa untuk memulai belajar di kutipan yang terakhir Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabi ya wa rasulah. Dan kutipan itu tidak asing lagi, maksudnya dari TK, SD, SMP, SMA, kalau kuliah jarang ya, itu dipakai untuk doa supaya menambah ilmu. Kemudian di surat Zumar ini dikutipkan bahwasanya orang yang beruntung itu adalah orang yang beribadah. Karena ibadah itu sendiri juga menyangkut dari pendidikan spiritual seperti itu. Nah, terakhir saya kutipkan di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ini nanti dalam surat eh, ayat ke-269 bahwasanya endingnya itu adalah ulul albab gitu. Nah, kalau di awal tadi kan perspektifnya adalah khairul ummah. Kalau di surat Al-Baqarah itu juga dikutip-kutipkan bahwasanya ditonjolkan pendidikan itu nanti akan membentuk ulul albab seperti itu. Nah, saya tambahi sedikit lagi, ada juga di dalam surat Al-Luqman itu pendidikan dari orang tua kepada anaknya, nggih. Jadi dijelaskan bagaimana sih orang tua itu mengajari anaknya walaqad ataina luqmanal hikmata anis kurlillah. Nah, jadi si Lukman ini berbicara kepada anaknya terkait pendidikan, tauhid dikenalkan. Nah, sebenarnya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang menjelaskan tentang pendidikan secara tidak langsung, baik itu sejarah antara orang tua kepada anaknya, termasuk cerita bagaimana manusia pertama itu meninggal dan dikubur, cerita Qabil dan Habil nih, yang pertama kali meninggal, kemudian ada gagak yang mengajarkan untuk, oh kalau orang meninggal itu nanti endingnya adalah dikubur seperti itu. Nah, ini perlu saya tekankan lagi bahwasanya di dalam memahami Al-Quran terkait khususnya ayat-ayat yang menonjol terkait sesuatu itu tidak boleh hanya sekedar dimaknai secara tekstual, ya. Kayak yang tadi, kalau dimaknai secara tekstual itu nanti juga bahaya seperti itu. Jadi itulah pentingnya berwawasan dengan yang lain. Takutnya nanti orang yang berilmu itu juga medeni juga kalau misalkan ilmunya mboten pakai dasar dan salah digunakan. Ngatan. Terus kami lanjutkan untuk yang slide selanjutnya, Ustazah. Nah, di sini teman-teman ada fondasi utama terkait pendidikan berkaitan dengan pembangunan masyarakat. Nah, di sini saya kutip dari baca beberapa jurnal. Kebetulan jurnal yang menerbitkan teman saya sendiri yang sedang ambil double degree itu 80% tase umat Islam itu percaya akan pentingnya pendidikan, ngoten. Tapi eh, sedih juga gitu. Sekarang pendidikan di saat ini nggih, itu mesti berkaitan dengan finansial. Nah, kita mau menulis, upload jurnal harus pakai uang dan lain sebagainya. Misalkan
Ada orang yang berilmu banyak karyanya, kalau misalkan tidak terupload, tidak terbukukan, buku pun sendiri apa namanya dicetak juga harus menggunakan finansial seperti itu. Nah, sekitar 80% umat Islam di seluruh dunia ini meyakini bahwa pendidikan itu merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan diri. Makanya pemerintah sendiri itu mewajibkan minimal mengenyang pendidikan formal itu sampai tahap SMP. Nah, setelahnya itu sebenarnya juga tetap diwajibkan nggih. Kalau misalkan mohon maaf kalau kultur di Karanganyar sendiri itu alhamdulillah mayoritas itu sampai SMA lah minimal. Walaupun ada sekian anak yang memang tidak berkenan untuk melanjutkan ke SMA, tapi dari pemerintah sendiri juga sudah memunculkan rasa khawatir sehingga mewajibkan bahwasanya pendidikan itu minimal sampai SMP. Nah, setelahnya itu nanti dikembalikan kepada anak dan keluarga masing-masing seperti itu. Kemudian sampai sini ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu dari teman-teman semuanya? Belum? Kalau belum, ini ada kutipan dari Ali bin Abi Thalib. Gitu. Sebenarnya kutipan terkait pendidikan itu banyak sekali. Kutipannya seperti ini. Ilmu itu ada dua macam. Yang pertama, apa yang diserap dan apa yang didengar. Dan yang didengar tidak akan memberikan manfaat jika tidak diserap. Nah, ini sebenarnya tafsiran dari itu kutipan dari Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya ini kutipan dari eh, kalau misalkan kita jabarkan diambil dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi bahwasanya kalau misalkan diserap cuma membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ilmu hanya dibaca, mungkin kita paham. Tapi kalau misalkan tidak diimplementasikan, tidak dikenalkan kepada yang lain, ilmunya tetap sia-sia. Makanya ada apa namanya mengatakan kan sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya, termasuk di guru-guru di khususnya di Karanganyar nih. Kalau misalkan ambilnya di UMS, ambilnya di UIN karena basicnya memang Islam, pasti ada beberapa kaitan dalil dalil terkait pendidikan dan itu menjadi materi wajib yang dititipkan dalam perkuliahan. Salah satunya pendidikan Pancasila. Kalau di kampus saya dulu, bilang di UMS, itu pendidikan Pancasila itu pendidikan yang wajib dikenyang oleh mahasiswa. Dan di sana itu tidak lepas dari konsep Islam sendiri. Nah, saya masih ingat banget dijelaskan terkait Permendikti bahwasanya pendidikan itu ya tadi beriman, berakhlak mulia, berkarakter, intinya kembali ke karakter dan di mana nanti karakter itu akan sangat apa namanya bermanfaat banget di masyarakat, nih. Makanya eh, mohon maaf kalau misalkan dibilang ada anak sekarang itu yang krisis adab seperti itu. Nah, ada juga, mohon maaf teman-teman, saya kalau misalkan berkaitan dengan sejarah sejarah tadi nggih, saya tadi kutip 4 pokok poin pendidikan dalam Al-Quran. Yang pertama sejarah, saya jadi teringat peristiwa Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu kan perjalanan Nabi dari bumi ke langit ketujuh dalam satu malam. Itu kalau ditempuh itu seperti kilat. Kan kalau dibayangkan itu kan, mohon maaf, kalau dibayangkan itu kan kayak sesuatu yang mustahil. Tapi secara tidak langsung peristiwa Isra Mi'raj ini sudah kita terapkan juga ilmunya gitu. Di apa dalam AI. Nah, kemarin itu sempat guru-guru SD itu juga pelatihan. Nah, kita sekarang buat presentasi aja tugas cuma tinggal memasukkan perintahnya, kemudian kilat langsung jadi. Nah, ini sebenarnya secara tidak langsung eh, mungkin penemu AI ini ya, ini juga bisa saja mengadopsi dari peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad gitu, bahwasanya
dari satu semalam saja bisa bertransformasi gitu. Nah, bisa jadi nanti ke depan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini juga diambil bahwasanya mungkin nih baru dengan alat atau sesuatu yang canggih, sekolah nanti tinggal menekan tombol, oh dari rumah bisa langsung menuju ke sekolah. Itu juga sesuatu yang walau bisawab mungkin dan tidak mungkin akan terjadi. Mungkin sedikit itu yang kami sampaikan dari teman-teman. Monggo kalau misalkan ada yang diskusikan, insya Allah kami diskusikan. Nanti kalau misalkan butuh, kita tanyakan kepada chat GPT. Seperti itu. Ya kan, sampai sini? Atau didiskusikan terlebih dahulu? Belum? Belum? Atau ada yang mau menambahi terkait pendidikan di dalam Al-Quran ini? Nah, ini dua matkul yang saya ambil dulu waktu kuliah. Sebenarnya tema yang sangat menarik nih. Tapi mohon maaf tadi ada kendala juga di laptopnya. Tadi pendidikan. Nah, tadi sudah kami singgung juga terkait pendidikan sosial terkait habluminanas nih. Insya Allah habluminanas ini nanti yang kesehariannya kita akan terapkan. Nah, di situ baik pendidikan formal maupun informal itu perlu dan penting banget dikenalkan kepada anak-anak dan diterapkan nanti ke masyarakat seperti itu. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan untuk penutup, ini tidak ada yang ditanyakan. Nggih, untuk mungkin untuk closing statement dari saya bahwasanya eh, kurikulum dalam kehidupan sehari-hari kita itu sudah dijelaskan di dalam surat Al-Quran di dalam satu kitab Al-Quran. Nah, monggo dari kita, dari pendidik maupun masyarakat pada umumnya, kita akan mau nggak mau nggih, keseharian kita akan berkaitan dengan pendidikan yang di sekolah juga berpendidikan dengan pendidikan formal, yang di rumah dengan pendidikan non formal. Nah, itu ada. Kita bisa mengambil kurikulum-kurikulum di dalam Al-Quran yang kita kemas dan kemudian kita jadikan pedoman, sandaran kita untuk terapkan dari keluarga kita sendiri, anak kita maupun di lingkungan sekitar. Saya yakin dari satu surah dalam Al-Quran itu bisa menggerakkan hati hati kita dari teman-teman juga untuk mengembangkan gimana nanti kurikulum ke depan. Termasuk termasuk mungkin plan kurikulum pribadi untuk diri sendiri nggih. Nah, ini mungkin menjadi PR juga saya jadi juga tergambar bagaimana sih nanti kalau misalkan kita buat kurikulum untuk diri sendiri. Oh, setelah lulus pendidikan formal seperti ini kurikulum yang harus dijalankan. Nah, ini dari Kepala Sekolah SD Islam Amanah Cendekia, Ustazah Seli ini sudah membuat kurikulum. Saya jadi terinspirasi buat kurikulum untuk Ananda Adra dari kecil sudah dibuatkan kurikulum dan saya yakin beliau pasti mengambilnya tidak lepas dari eh, beberapa ayat di dalam Al-Quran seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu yang dapat kami sampaikan teman-teman semuanya. Sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Kami persilahkan. Silakan teman-teman yang lain, Ustadz Ustadzah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh secara chat atau eh, secara langsung ya, open audio juga boleh, monggo. Boleh sangat. Atau kita diskusi di chat GPT juga boleh sangat. Gini, Atau mungkin jika belum memungkinkan malam ini, bisa japri langsung ke Usada Admi.
Boleh Ustazah? Nah, ini malah kebanyakan ini sukanya diskusi ketemu langsung, Us. Oh gitu, ya boleh. Hmm. Dijadwalkan bertemu di sekolah lebih. Boleh banget. Hmm. Nanti mungkin akan ada event Ya, insya ngobrol Allah. santai saran-sehan, ngoten nggih. J. Untuk pekan depan Ustazah, ini karena Ustazah Admi bersambung, J. Oh, Menyambung pekan untuk depan, pekan depan. insya Allah saya nitip share materi mawon. Nanti Anjay. takutnya ada trouble seperti ini tadi. Boleh Uh, dibantu nanti? Anjay, Ustazah, monggo. Untuk pekan depan, Nggih. Ustazah, boleh dijelaskan Pekan secara depan singkat. atau 2 minggu? Pekan depan atau 2 minggu Dua minggu setelah? ke depan, maaf. Oh iya, ini malah saya temanya menarik sekali nggih. Pekan Ya, depan itu. Nah, nanti insya Allah tadi ada beberapa materi yang belum saya sampaikan. Eh, insya Allah disambung di pekan depan. Jadi oke, terkait pekan depan. pengasuhan anak nggih, kalau mboten salah. Tema selanjutnya itu. Nah, itu walaupun sebenarnya saya belum belum berkeluarga dan belum mempunyai anak kandung ya, insya Allah beberapa pengalaman bisa kami sharingkan nanti terkait mohon maaf anak yang bagaimana anak yang notabene itu dari kecil bersama keluarga, notabene kurang kasih sayang, itu ternyata mempengaruhi pola pikir anak, perilaku anak, karakter anak, dan pokoknya itu ngefek banget. Sampai kalau misalkan belajar di psikolog mungkin ada bahasa-bahasa yang bahasa asing yang nanti bisa dikenalkan ya. Tapi kalau saya pribadi hanya menggunakan pengamatan dan eh pengalaman pengalaman ngoten. Nah, nanti mungkin kalau bisa sharing ini nanti ada beberapa temen yang dari bimbingan konseling atau psikolog atau bisa ini kubun us dari Budiah gabung. Nah, nanti untuk menanggapi Ah, diundang ya, boleh, Zoom. boleh. Nah, itu mungkin nanti kita diskusikan agar lebih seru. Nah, mungkin nanti juga di-share ke orang tua nggak karena temanya berkaitan dengan anak. Siapa tahu nanti dari orang tua ada yang berkenan hadir di Zoom, tapi malam-malam nggak. Nggak apa-apa. Namanya bertolak ilmi. Ya, kita bisa mengusahakan itu, aja, Ustazah. Nah, ini belum ada yang didiskusikan. Sepertinya Kalau berkehendak untuk bertemu langsung dengan Ustazah Admi ini. kalau belum ini berarti saya cukupkan nanti monggo teman-teman langsung dipersilakan istirahat. Nah, jadi mungkin nanti di pertemuan selanjutnya bisa mengusung tema sekalian persiapan materi dan pertanyaan atau bahan diskusinya. Mengaten. Oke, mengaten cukup. Oke, siap, sudah. Kiranya cukup sekian yang dapat saya aturkan. Banyak kekurangannya dari apa yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf. Eh, Teman-teman, monggo silakan istirahat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hadirin Ustadz-Ustadzah yang sudah bergabung malam ini.